Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Ini adalah bagian terakhir cerita Setra Gondomayit, di mana terjadi sebuah pertempuran yang sangat besar, sehingga alam manusia pun tidak akan kuat menjadi tempat pertarungan itu. Lalu, di mana medan pertempuran mereka? Apakah akan ada banyak korban? Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kabut hitam terlihat memudar bersamaan dengan perginya dedemit penguasa kerajaan Setra Gondomayit. Gerimis masih turun membasahi tubuh kami yang tidak berdaya. Namun, perlahan air yang dibawa oleh Nyi Sendang Rangu ini memulihkan kekuatan kami sedikit demi sedikit. Terima kasih Nyi, aku terselamatkan lagi. Ucapku yang berusaha mempertahankan kesadaranku dan menahan setiap rasa sakit yang menjalar di tubuhku. Nyi Sendang Rangu pun mendekat kepadaku. Wujudnya kembali berubah seperti bidadari cantik yang seolah bersiap mengantarku ke nirwana. Sudah kukatakan, rapalkan mantra itu saat menghadapi mereka, ucapnya sambil menyeka darah di wajahku dengan selendangnya. Wajahnya terlihat sedih, tapi memang sepertinya inilah luka-luka terberat yang pernah kuterima. Aku bahkan tidak bisa menghitung lagi berapa banyak tulangku yang patah akibat pertarungan tadi. Maaf Nyi, setidaknya aku ingin berusaha menghadapinya dengan kekuatan kami lebih dulu, balasku. Kekuatan kalian? Jangan sombong. Setinggi apapun ilmu kalian, kalau kalian tidak mengandalkan Yang Maha Pencipta, ilmumu tidak lebih dari permainan anak-anak, ucap Nyi Sendang Rangu dengan sedikit marah. Ya, mungkin aku salah. Aku bermaksud untuk berusaha semampuku lebih dulu. Kesalahanku, aku sudah mengetahui kengerian makhluk-makhluk itu, namun tidak berani mengambil resiko memanggil Nyi Sendang Rangu. Maafkan aku Nyi, aku masih harus banyak belajar menjadi seorang manusia yang setia mengandalkan Sang Pencipta, ucapku. Aku menoleh kepada Cahyo yang masih tertegun di bawah hujan ini. Sebuah pukulan besar untuknya ketika tahu bahwa pria bertopeng itu juga berasal dari desa Cahyo, desa yang seluruh warganya dihabisi oleh sosok ludruk topeng ireng yang juga membunuh orang tua Cahyo. Sudah Jul, obatin dulu luka-lukamu, nanti biar aku bantu mencari informasi tentang pemuda bertopeng itu, ucapku berusaha menenangkan Cahyo. Gak usah gaya kamu, yang ada kamu tuh yang udah babak belur, balasnya sambil mendekat dan berusaha mencari posisi untuk membantuku berdiri dengan posisi yang tepat. Nyi Sendang Rangu menghadang tepat di hadapan kami berdua. Sepertinya ada suatu hal yang penting yang ingin ia sampaikan. 24 jam, jangan bertindak apa-apa sebelum itu, ucap Nyi Sendang Rangu seolah memberi perintah. Maksudnya apa Nyi? Tanya Cahyo. Aku akan pergi selama 24 jam. Mungkin ada cara untuk menggagalkan rencana mereka. Namun bila kalian gegabah dan mati, tidak ada lagi yang bisa menggagalkan rencana mereka, jelasnya. Kami saling bertatapan. Sepertinya Nyi Sendang Rangu memiliki sebuah rencana. Bagaimana kalau makhluk itu menyerang lagi Nyi? Tanyaku. Yang terpenting, jangan mati sebelum aku kembali, ucapnya yang segera pergi menghilang di bawah tetesan gerimis. Bersama itu pula, hujan perlahan berhenti dan bulan purnama kembali menerangi padepokan ini. Mbah Jiwo segera menghampiri Pak Lek dan membantunya untuk memulihkan diri. Di sisi lain, terdengar suara mobil mendekat ke arah kami. Itu mobil pick-up milik Mas Jagat. Ia dan Dirga turun dari mobilnya dan segera menghampiri kami. Maaf Danan, kami terlambat, ucapnya dengan cemas dan dengan bekas luka di beberapa bagian tubuhnya.
Sepertinya ia juga mengalami pertarungan. Enggak mas, kalian tepat waktu. Andai saja Kris Dirga tidak membantu tadi, mungkin nyawa kami tidak akan selamat, balasku. Wajah Mas Jagat dan Dirga terlihat sangat cemas ketika melihat hampir seluruh padepokan porak-poranda dengan pertarungan tadi. Ada satu bangunan yang masih memiliki atap. Kami pun memutuskan untuk mengobati luka-luka kami di tempat itu. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia menggandeng tubuh Sena yang tidak sadar karena serangan Ki Ronggogupolo untuk membawanya ke bangunan itu. Wajah Sena penuh dengan darah. Pak Le? Sena? Tanyaku khawatir. Dia masih hidup, jangan khawatir, ucap Pak Le. Aku melihat sekeliling dan benar-benar bersyukur tidak ada korban jiwa di antara kami semua. Ada beberapa anggota padepokan Sena yang terluka cukup parah. Pak Waja dan Mbah Wijan pun mulai berusaha untuk kembali berdiri dengan seluruh luka-lukanya. Pak Le menidurkan Sena di sebuah meja kayu. Ia memeriksa denyut nadi Sena dan menutup luka-lukanya dengan obat-obatan yang disediakan oleh teman-teman Sena. Pak, Mas Sena bisa selamat kan? Tanya Mas Tono. Semua tergantung keteguhan hati Sena, balas Pak Le. Pak Le sekali lagi menggores tangannya dengan keris sukma geni. Darahnya pun mengaliri bilah putih keris itu dan berusaha menjadi tetesan api. Saat api itu menetes di tubuh Sena, seketika luka-lukanya mulai menutup. Namun entah mengapa aku merasa itu saja tidak cukup. Dia tidak sadar Pak Le, tanyaku. Pak Le tidak menjawabku. Ia membacakan doa pada pergelangan tangannya dan menggenggam beberapa bagian tubuh Sena sembari menggerakkannya. Aku tahu Pak Le berusaha sekuat mungkin memulihkan Sena. Di tengah kecemasan kami dan di tengah usaha Pak Le, tiba-tiba jari tangan Sena bergerak dan perlahan mengepal seolah termakan emosi. Tidak lama setelahnya, Sena tiba-tiba duduk dan membuka matanya dengan kaget. Matanya terbelalak dan mencoba mengenali keadaan di sekitarnya. Sena, tenang Sena, ucap Cahyo. Sena malah menatapnya dengan mengerutkan dahinya. Ia malah memperhatikan tangan dan seluruh tubuhnya. Ini tubuh Sena, ucapnya. Tunggu, apa maksud ucapan Sena? Ia pun menoleh kepada Pak Le. Namun kali ini, ia seperti menerawang wajah Pak Le. Kamu Bimo Sambara, adik dari Bisma Sambara, ucap Sena dengan suara yang berbeda. Aku melihat Pak Le berusaha untuk tidak panik. Iya, saya Bimo. Dan Anda ini siapa? Kamu kenal saya, Ki Joyo Talun. Sontak wajah seluruh orang di tempat itu kaget mendengar pengakuan Sena. Ki Joyo Talun, ayah Sena. Dia sudah meninggal. Aku sendiri melihat kepalanya dipermainkan oleh sinden-sinden pengabdi setan di hutan saat menuju ke Langgar Watu Bumi. Jenengan benar-benar ayah Sena? Tanyaku. Ki Joyo Talun menoleh ke arahku. Kali ini ia tersenyum. Kamu Danan kan, putra Bisma? Kalau begitu, yang memanggil Sena tadi Cahyo. Saya banyak mendengar cerita kalian dari Bisma, ucapnya. Sena berusaha untuk berdiri meninggalkan meja tempat ia dirawat. Jelas kami semua masih bingung dengan kesadaran yang mengambil alih tubuh Sena. Ia berdiri menyaksikan kondisi padepokan yang hancur sambil menghela nafas. Maaf Ki, kalau Anda benar Ki Joyo Talun, bagaimana dengan Sena? Tanyaku. Jangan paksakan diri kalian. Tenanglah dan pulihkan diri kalian lebih dulu, balasnya. Pak Waja mengerti maksud Ki Joyo Talun. Ia pun memintaku dan Cahyo untuk duduk mengambil posisi yang nyaman. Sembari menunggu Pak Le pulih, biar saya yang membantu memulihkan tubuh kalian, ucap Pak Waja. Kami pun menuruti perintah Pak Waja. Rasa sakit di tubuh ini benar-benar sulit untuk kutahan sejak tadi. Tapi aku jadi tahu hebatnya seorang Pak Waja. Dia memiliki ilmu aksara yang sangat kuat. Di balik kesehariannya yang sering menyembuhkan seseorang,
Ternyata ia juga memiliki ilmu yang dapat menghadapi sosok dedemit tadi. Berarti Pak Wajah belajar ilmu penglihatan juga ya? Sejak kapan, Pak? Tanyaku membuka pembicaraan. Haha, ilmu yang saya punya ini tidak bisa dipelajari hanya dari satu kehidupan saja, ucapnya. Seketika aku dan Cahyo bertatapan. Maksudnya, reinkarnasi? Ilmu dipelajari sejak kehidupan sebelum-sebelumnya? Tanya Cahyo. Iya, saya menganggap ilmu ini wasiat dari leluhur ataupun kehidupanku sebelumnya. Tapi sekarang bukan itu hal yang penting. Kita bisa membahasnya setelah semua ini selesai, jelasnya. Kami setuju. Terlalu panjang bila membahas hal itu saat ini. Ini adalah hal menarik bagi kami. Mengenai reinkarnasi memang banyak diceritakan di kisah pewayangan. Namun hal itu tidak lagi relevan untuk kepercayaan yang berkembang saat ini. Tapi itulah misteri alam semesta yang membuat alur kehidupan ini menjadi semakin menarik. Pak Lek mendekap pada Ki Joyo Talun seolah ingin memulai perbincangan serius. Kalau Anda Ki Joyo Talun, lalu siapa orang yang dibunuh oleh sinden-sinden kemarin? Tanya Pak Lek. Itu saya. Pak Lek terlihat semakin bingung. Saya sadar bahwa tragedi ini cepat lambat akan terjadi. Tugas terbesar dari keturunan padepokan Ki Joyo Talun adalah menjaga azimat Wayang Durga. Rasa khawatirku membuatku memutuskan memisahkan salah satu sukmaku dan ikut bersemayam bersama dengan azimat Wayang Durga, ucapnya. Aku memang pernah mendengar cerita manusia yang tetap hidup walau sebagian sukmanya ditahan. Namun, untuk memisahkan salah satunya atas kemauan sendiri, selama ini aku menganggapnya sebuah kebodohan. Memisahkan sukma berarti Ki tidak bisa hidup seperti manusia pada umumnya kan? Ucap Pak Lek. Saya gegabah. Tanpa sukma, cahaya saya menjadi manusia yang biadab dan membuat banyak masalah. Bahkan aku bertanggung jawab atas kematian Nyai Lindri. Sepertinya kami bisa mengerti maksud Ki Joyo Talun. Sosok ayah Sena yang dikagumi Sena itu ternyata berubah drastis karena telah kehilangan sukmanya yang saat ini sedang mengisi tubuh Sena. Sudah Ki, penyesalan tidak akan menghasilkan apapun. Saya tahu Ki Joyo Talun memiliki maksud yang penting kan saat ini? Tanya Pak Lek. Benar, jawabnya. Ki Joyo Talun berlari keluar ke arah pelataran yang telah hancur oleh pertarungan tadi. Setelah menunggu beberapa lama, ia kembali dengan membawa sebuah keris aneh dengan panjang menyerupai sebuah pedang. Ia memilih beberapa barang dan membawanya dalam sebuah tas kain. Saya harus menghentikan demit-demit itu, ucapnya sambil bergegas meninggalkan tempat ini. Belum sempat meninggalkan padepokan, Bah Jiwo bersiap menghadang Ki Joyo Talun yang merasuki tubuh Sena itu. Apapun rencana panjenengan, itu tidak akan cukup, ucap Bah Jiwo. Ini adalah tanggung jawab seluruh keturunanku, ucapnya. Memangnya Ki Joyo Talun tahu keberadaan makhluk-makhluk itu? Tanya Mbah Jiwo. Ada satu tempat yang mampu menghubungkan sisa-sisa keberadaan masa lalu hingga saat ini. Tempat kami mencari pencerahan yang kami butuhkan. Langgar Watu Bumi, ucapnya. Aku mengingat jelas tempat itu. Itu adalah tempat Cahyo bertemu dengan sosok kera aneh yang katanya berasal dari masa lalu, Giri Daru. Walau begitu, kami tidak akan membiarkan Ki Joyo Talun pergi seorang diri, ucap Mbah Jiwo. Terserah apa yang kalian rencanakan, namun aku akan tetap ke sana. Walau hanya beberapa detik, akan kutahan kekuatan azimat Wayang Durga itu, ucapnya. Saat itu juga, Cahyo meninggalkan tempatnya. Ia segera berlari dan ikut menghadang Ki Joyo Talun. Kami tidak bisa membiarkan satu nyawa hilang dengan sia-sia. Setelah kami pulih, kami berjanji akan membantu Ki Joyo Talun, tahan Cahyo. Ki Joyo Talun seolah tidak berniat mendengarkan perkataan Cahyo. Ia mengeluarkan keris besar itu dari sarungnya dan menancapkannya ke tanah. Hanya dengan sebuah gerakan sederhana itu, Cahyo dan Mbah Jiwo terpental dengan hembusan angin yang disebabkan oleh keris itu. Ki, jangan, kau juga mempertaruhkan tubuh Sena,
Teriakku yang mencoba menyusulnya, namun segera tertahan dengan cengkraman Pak Waja. Ki Joyo Talun pun menatap sebentar tubuh anaknya yang ia rasuki. Sayangnya, ia tidak berubah pikiran. Ia segera berlari dengan cepat menuju arah sebuah hutan. Aku tahu bahwa itu adalah arah ke Langgar Watubumi. "Tidak usah dikejar," perintah Pak Le. "Tapi Pak Le," bantah Cahyo, "dia tidak akan mengubah keputusannya. Bila kita memaksa, itu akan menambah kerugian di pihak kita." Benar ucapan Pak Le. Bila kami memaksa menahan Ki Joyo Talun, luka kami akan semakin bertambah. Kami tidak boleh membuat langkah gegabah lagi. Setelah kepergian Ki Joyo Talun, Pak Le dan Pak Waja berusaha memulihkan kami. Dirga dan Jagat mendengar cerita-cerita pertarungan tadi dari Mas Tono dan anggota Padepokan Sena. Sebenarnya, mereka anggota Padepokan Sena bingung harus berbuat apa dengan Sena yang dirasuki Ki Joyo Talun. Namun, mereka yang bahkan sudah sulit untuk berdiri tidak mungkin menahan Sena. Angin berhembus begitu kencang di tempat ini. Pemandangan di sekitar bukit ini hanyalah permadani hijau dari pemandangan hutan-hutan di sekitarnya. Bukit Batu. Aku melihat kuburan Bapak berada di hadapanku saat ini. Coba kamu bayangkan apa yang akan ayahmu lakukan bila ia yang harus dihadapkan dengan kejadian itu. Terdengar suara yang sudah lama tidak kudengar. "Mbah Butolireng?" tanyaku mencari asal suara itu. Tidak lama setelahnya, terlihat bayangan sosok raksasa yang sangat besar. Sosoknya lebih besar dari Butolireng saat terakhir kali kutemui. Ia benar-benar sebesar bukit ini. Bapak pasti bisa menjalankan tugas ini lebih baik. Bahkan, ia bisa menyelamatkan orang-orang walaupun dengan membawa penyakitnya. Ucapku sambil mengagumi betapa hebatnya sosok Bapak saat itu. Sehebat-hebatnya Bisma adalah mendidik anak sehebat dirimu. Itulah kehebatan terbesar seorang Bisma Sambara dibanding dengan semua ilmu lain yang ia miliki, ucap Butolireng. Aku senang mendengar ucapannya. Namun, entah mengapa, aku malah ingin menitikkan air mata saat mendengarnya. Di sini, di Bukit Batu inilah tempat di mana aku benar-benar mengagumi kehebatan Bapak. Bukan karena ilmunya yang tinggi, namun keteguhannya menghadapi segala masalah dan perasaan tulusnya yang bahkan bisa membuat Butolireng yang dulu merupakan musuhnya bisa menjadi sahabatnya. Aku ingat Mbah, walau sudah kalah berkali-kali tanpa pusaka dan bahkan dengan membawa penyakitnya, Bapak tetap bisa mengalahkan Ki Jaruk dalang demit itu, ucapku. Butolireng pun duduk bersila sambil menatapku dengan wajah yang sepertinya mulai membatu. Menurutmu, apa yang bisa membuat ayahmu sampai berhasil, walau dengan segala kekurangannya itu? Tanya Butolireng. Ilmu, strategi, bantuan, itu memang benar. Tapi bukan itu yang menentukan kemenangan Bapak, pikirku. Memang tidak masuk akal di logika, Mbah. Kalau tanpa izin dari Yang Maha Kuasa, semua yang dimiliki Bapak tidak akan cukup untuk mengalahkan Ki Jaruk, jawabku. Nah, sekarang kamu sudah sadar kan kenapa Bisma yakin akan tetap menang saat itu? Tanya Butolireng. Aku mengkaji ucapanku sendiri. Benar, bila Tuhan sudah berkehendak, kami pasti akan mengakhiri bencana ini. Sekuat apapun musuh kami, pasti selalu ada jalan untuk mengakhirinya. Hitung setiap usaha dan semua hal yang telah kamu lakukan hingga terpilih untuk menghadapi bencana ini. Jawaban permasalahanmu ada di situ, ucap Butolireng yang segera menutup kembali matanya yang terlihat sebesar pohon beringin saat itu. Saat mata itu tertutup, saat itu aku merasa mataku terbuka dan melihat Pak Le berada di hadapanku. Pak Le? Tanyaku heran. Pak Waja melepas kompres di dahiku dan mengecek suhu tubuhku. Panasnya sudah turun, Pak Le. Luka-lukanya mulai pulih, terang Pak Waja. Bagus, sekarang tinggal si Panjul,
ucap Pak Le yang segera meninggalkanku dan menuju ke Cahyo yang sedang terbaring. Kondisi Cahyo sama denganku. Ia dikompres dengan beberapa luka yang masih harus diperban. Bahkan setelah Pak Le dan Pak Waja yang mencoba memulihkan mereka dengan ilmunya. Cahyo? Cahyo kenapa Pak Le? Tanyaku panik. Sayangnya, saat aku hendak berdiri, Pak Waja menahanku. Tenang Mas Danan, ini hanya reaksi tubuh kalian karena menerima luka sebanyak ini. Jelas Pak Waja. Cahyo terlihat tidak tenang. Nafasnya bertambah cepat dan semakin cepat. Sampai tiba-tiba ia terduduk dan terbangun dengan wajah panik. Kliwon! Cahyo berteriak memanggil nama kecil temannya itu dengan panik. Tenang dulu, tarik nafas dulu, ucap Pak Le. Kliwon menuju ke sini Pak Le. Beri dia petunjuk ke arah tempat ini, pinta Cahyo. Mendengar ucapan itu, aku teringat mimpiku barusan. Sepertinya aku dan Cahyo diberi petunjuk lewat mimpi oleh mereka. Tenang Mas, itu hanya mimpi. Tenangkan diri dulu, ucap Pak Waja. Enggak Pak, itu bukan mimpi. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan kita lagi. Ini sudah menjadi pertarungan mereka yang ingin menjaga zaman ini, ucapku. Pak Le dan Pak Waja menatapku dengan heran. Namun dari mimpi itu, aku melihat kemantapan di mata Cahyo, sama sepertiku saat ini. Langgar Watu Bumi itu tempat kita bertemu dengan Girindaru Kandanan, ucap Cahyo yang bersiap mengenakan sarungnya. Aku mengangguk sambil mengambil tas lempakku dan mengenakan sepatuku. Kalian mau kemana? Tanya Mas Jagat. Tidak ada lagi tempat yang membuat kami tenang saat ini selain medan pertempuran, ucapku sambil menatap arah langit yang berada di daerah Langgar Watu Bumi. Sekumpulan awan hitam berkumpul di sana, di tempat sekumpulan candi-candi kecil yang berdiri di tengah hutan. Mas, itu naga? Tanya Dirga panik melihat sosok ular besar berkaki turun dari arah awan hitam itu. Bentuk naga itu persis seperti yang tergambarkan di relief-relief candi dan cerita-cerita zaman dulu. Ada mahkota di kepalanya yang menggambarkan naga itu memiliki tingkatan yang tidak sembarangan. Sepertinya makhluk-makhluk itu berhasil memulihkan azimat wayang Durga itu. Kini tidak ada lagi pertanyaan dari semua orang yang berada di padepokan. Memang belum semuanya pulih, tapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai azimat itu memanggil sosok yang tidak masuk akal. Kami menaiki mobil Mas Jagat dan motor untuk mencapai hutan di dekat Langgar Watu Bumi. Ada sebuah jalur besar di sana yang seperti dibuat dengan ilmu tebasan yang tidak sembarangan. Jalur ini baru kanan? Tanya Cahyo. Iya. Apa mungkin ini buatan Ki Joyo Talun? Balasku. Mungkin saja, tapi dengan ini kita bisa sampai lebih cepat ke Langgar Watu Bumi, balas Cahyo. Pak Le dan yang lain tidak banyak berkata dan mengikuti kami. Sepanjang kami berlari, kami mendengar lagi suara gemuruh petir berwarna merah. Ada 2 kilatan petir yang muncul bersamaan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara raungan sepasang makhluk buas dari arah sana. Suara ini? Tanya Dirga. Songgokolo dan Gondokolo, gumam Mas Jagat. Ia tidak mungkin melupakan suara itu. Suara makhluk yang ia kembalikan ke alam baka setelah menghancurkan kedua katalisnya, Keris Benggolo Ireng dan Keris Benggolo Abang. Dengan rasa cemas, kami mempercepat langkah kami. Sekali lagi, terdengar suara gemuruh mendekat seolah memanggil suatu sosok. Namun kali itu, gemuruh itu berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi hal itu. Benar saja, tepat saat kami mendekat, terdengar suara pertarungan dan kobaran api dari tempat itu. Kami menyibakkan semak hutan yang menutupi jarak pandang kami, sampai akhirnya kami tiba yang dulu pernah kami datangi. Tidak, ini tidak lagi sama. Candi-candi sisa reruntuhan yang dulu kami lihat kini hancur lebur, tidak berbentuk. Aliran sungai yang dulu kami lihat begitu jernih kini berubah menjadi merah berkat darah dari sekumpulan jasad manusia tanpa kulit yang berada di pangkal sungai itu.
Setan-setan brengsek, umpat Cahyo. Aku berusaha menahan emosinya dan memperhatikan kondisi sekitar lebih dulu. Tidak hanya jasad manusia, sisa-sisa tubuh demit dan organ tubuh raksasa juga bergelimpangan di tempat ini. Tidak sulit bagi kami untuk mengetahui apa penyebabnya. Gelombang tebasan benda yang menyerupai pisau raksasa membantai demit-demit yang muncul dari kibasan azimat Wayang Durga. Itu adalah kemampuan keris seukuran pedang yang digunakan oleh Ki Joyo Talun dengan menggunakan tubuh Sena. Aku merasa malam mengerikan kemarin baru saja terlewat. Namun saat ini langit kembali telah memerah, semerah aliran sungai dilanggar watu bumi yang telah dipenuhi oleh darah. Pak Le, Pak Wajah, dan yang lain masing-masing juga membaca doa sebelum memasuki medan pertempuran. Kami sudah berserah kepada Yang Maha Kuasa atas hasil dari pertarungan ini. Yang dapat kami pastikan, kami akan berusaha hingga tetes darah terakhir kami untuk menghentikan bencana ini. Demit-demit itu pun menyadari kedatangan kami. Berbagai sosok demit yang pernah kami kalahkan muncul juga di hadapan kami. "Mereka yang membuat kita tersiksa lagi," ucap Songgokolo pada adiknya. "Sebelum memulai tugas kita, membunuh mereka adalah sebuah keharusan," tambah Gondokolo. Kedua iblis yang dulu menghuni keris kembar itu bersiap menerjang. Namun, beberapa buah bola api malah lebih dulu menyerang ke arah kami. Aku berjalan kaki dengan tenang sembari membaca mantra yang diturunkan oleh leluhur dengan keris di genggamanku. "Jagat lelembut, boten duwe wujud." Tepat saat bola api menyerang, Pak Wajah yang merubah wujudnya menjadi bola api sudah mendahuluiku dan menerjang bola api itu hingga menimbulkan ledakan di langit di atas kami. Kulo nimbali. Songgokolo dan Gondokolo menerjang dengan cepat hingga langkah kakinya menyisakan api di tanah. Namun sekali lagi, sebelum serangannya mencapaiku dan Cahyo, Dirga dan Mas Jagat sudah berlari mendahului kami. "Empat wujud, keris Dasa Sukma!" Dirga berteriak memecah kerisnya menjadi 4 wujud. Satu tergenggam di tangannya, satunya melayang ke tangan Mas Jagat, dan kedua sisanya melayang menyerang setan kembar itu. "Mereka urusan kami, Danan," ucap Mas Jagat. "Surgoloko, surgo kayangan." Nyai Wijul, demit nenek kerdil, dan kakek yang menggendongnya pun menghampiri kami. Ada mantra yang dibacakan dari mulutnya. Namun, sebuah tombak melayang ke arahnya dan kembali ke tangan Panji. "Dia demit yang hampir mencelakai Riza cucuku di kantor, kan Danan?" tanya Mbah Wijan. "Biar aku, eyangnya dan Panji adiknya yang membalasnya." "Ketuh muleh sampun nampani." Segerombolan anggota padepokan Ronggo Mayit bersama pemuda bertopeng hitam itu bersiap menyerang Cahyo. Namun kali ini serangan mereka tertahan dengan sekelompok murid Mbah Wijan. "Jogorawu!" teriak pemuda bertopeng itu sembari mengibaskan wayang yang sebelumnya ia ikat di punggungnya. Seekor sosok kera hitam raksasa muncul dan mencoba menghadang Cahyo. Namun Mbah Jiwo sudah ada di hadapannya dengan melempar sebuah bola hitam. Serangan Jogorawu tertahan oleh kekuatan besar dari sosok makhluk besar bertubuh hitam berwajah kerbau, Ki Mahesa Ombo. "Cahyo, jangan kabur, aku lawanmu!" teriak pemuda bertopeng itu. "Dendamu itu urusanmu, masalah remehmu bukan yang terpenting saat ini," ucap Cahyo sambil terus berjalan bersamaku. Ia mencoba mengejar Cahyo, namun Pak Lek menahan serangannya dan menghempaskan cukup jauh dari arah Cahyo. "Pergi, dia harus ngerasain sandal Pak Lek biar sadar akan tingkahnya," perintah Pak Lek kepada kami. Aku ingin tertawa, namun kali ini situasinya benar-benar tidak memungkinkan. Masih ada 3 sosok mengerikan yang ada di hadapan kami. Dewi Ular Purba, Ki Ronggo Gupolo yang sedang mengendalikan azimat Wayang Durga, dan sosok naga hitam besar bermahkota yang baru saja dipanggil oleh mereka.
Teko aso, teko sedanten. Hujan deras turun bersamaan dengan kibasan ekor Dewi Ular Purba yang mengarah kepada kami. Namun serangan itu tertahan hanya dengan lirikan Nyi Sendang Rangu yang tiba-tiba berada di hadapan kami. Hanya hembusan angin yang tersisa dari kibasan ular itu. Aku tidak pernah mengerti kenapa laki-laki tidak tahan menunggu sebentar saja, ucapnya sambil menatapku dan Cahyo. Dua ekor besar yang berasal dari Dewi Ular Purba dan naga hitam itu bersiap melenyapkan kami. Namun sebelum kami bersiap, Nyi Sendang Rangu tersenyum dan menahan kami berdua. Ekor ular itu terpental hanya dengan sosok seekor kera kecil berubah menjadi wujud rohnya, sang panglima kera alas Wanamarta. Kliwon, ucap Cahyo tersenyum. Satu lagi ekor naga hitam menerjang kami dari langit. Ekor naga itu semakin besar dan semakin besar. Tapi sekali lagi, ketika akan mendekati kami, Nyi Sendang Rangu mengibaskan selendangnya dan serangan itu tertahan oleh sosok yang sangat besar. Aku tersenyum. Itu adalah sosok raksasa penguasa Bukit Batu. Mbah Butolireng, teriakku. Ia menoleh seolah memberi salam kepadaku. Jangan berlebihan, mantramu masih belum selesai, ucap Butolireng mengingatkanku. Benar, masih ada beberapa bait lagi. Saat aku akan meneruskan, tiba-tiba gempa besar melanda sekitar kami. Dan beberapa tempat terlihat angin topan menjalar ke arah kota. Kami bingung dengan apa yang terjadi. Berbagai ilmu, ledakan, kabut hitam, dan api terlihat di sekitar kami. Belum pernah aku melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Lanjutkan pertarungan kalian bila ingin benar-benar menghancurkan tanah ini. Terdengar suara sosok wanita yang berwibawa dari cahaya hijau yang muncul dari arah selatan. Letusanku mampu menghancurkan pulau ini. Apa kalian mau mendahuluinya? Kali ini suara sosok cahaya merah terdengar dari arah barat. Hutanku sudah mampu menghilangkan peradaban. Apa itu yang ingin kalian ulangi saat ini? Suara itu terdengar seperti suara hewan buas dari cahaya hitam di arah timur. Kalau kalian teruskan, energi sebesar ini bisa mempengaruhi alam. Jangan bodoh. Suara perempuan dari utara terdengar seolah memperingati kami. Aku menatap Cahyo. Itu adalah suara-suara sosok besar yang menjaga keseimbangan di tanah Jawa ini. Sepertinya Nyi Sendang Rangu juga menghargai keberadaan mereka. Tidak mungkin mengakhiri ini tanpa bertarung. Dan tidak ada tempat yang mampu menahan energi sebesar ini, ucap Nyi Sendang Rangu. Raut wajah Cahyo seolah mendapatkan suatu pemikiran. Ada, jawabnya ragu sambil menatapku. Aku mencoba membaca arti tatapannya. Memang aku memikirkan suatu tempat, tapi itu sangat beresiko. Mungkin itu juga yang difikirkan oleh Cahyo. Di mana? Tanya Nyi Sendang Rangu. Kami harus mempertaruhkan hal ini. Setidaknya itu satu-satunya yang dapat kami pikirkan saat ini. Jagat Segoro Demit, jawabku bersamaan dengan Cahyo. Wajah Nyi Sendang Rangu berubah semakin serius menanggapi ucapan kami. Sepertinya ia menerima pendapat kami, walau sebenarnya ini pun pilihan beresiko. Jagat Segoro Demit memiliki kesadarannya sendiri. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Semakin lama ada di sana, kesadaran manusia bisa diambil alih oleh alam itu. Kekuatanku cukup untuk menoreh goresan yang mengarah ke dimensi itu, tapi harus ada kunci yang menghubungkannya ke sana, ucap Nyi Sendang Rangu. Mendengar ucapan itu, Kliwon yang sudah mengambil wujud Wanasudra melompat ke arah kami dan menjatuhkan sebuah pisau batu pusaka bertuliskan aksara kuno. Ini pusaka Mas Linus, ucap Cahyo sembari menyerahkannya kepada Nyi Sendang Rangu. Dulu, benda itu yang mengeluarkanku dan Kliwon dari jagat Segoro Demit. Harus ada yang menarik semua makhluk di tempat ini, tambah Nyi Sendang Rangu. Terdengar dari arah belakang kami,
Gondokolo terpental oleh serangan jagat. Dengan secepat mungkin, jagat datang menghampiri kami. Ayo kita pindahkan, Nyi. Kemampuan pusakaku bisa memindahkan semua makhluk ini selama ada yang menjaga terbukanya gerbang itu. Jelas jagat. Sebuah pemandangan yang tidak terduga pun terjadi. Sebuah gerbang menuju alam terkutuk yang dulu sekuat tenaga ingin kami tutup, kini justru kami harapkan sebaliknya. Retakan gerbang dimensi terbuka di atas kami. Bukan retakan yang besar, namun energi yang besar muncul dari sana. Aku melihat ada beberapa sosok makhluk mencoba mendobrak keluar dari gerbang itu. Namun, Nyi Sendang Rangu menahan dengan kemampuannya. Mas Jagat hanya berdiri di bawah gerbang itu dengan menggenggam pusaka pisau batu itu. Ia mengenakan sebuah gelang emas yang bentuknya mirip pusaka kerajaan. Seketika, gelombang dimensi yang tidak beraturan tenang oleh ilmu Mas Jagat. Aku sadar ada perubahan dari permukaan tanah, seolah ada energi yang berasal dari Mas Jagat menyebar ke tanah ini dalam radius besar. Pengaruh kesadaran alam itu begitu besar. Selesaikan dengan cepat, teriak Mas Jagat sambil menusukkan pisau itu ke tanah tempat ia menebarkan energinya. Pohon-pohon mati, pedang tanpa hembusan angin, udara yang dingin, dan ketakutan yang terus menghantui. Tidak salah lagi, ini adalah alam jagat Segoro Demit. Suara pertarungan seketika berpindah ke tempat ini. Ki Ronggogupolo pun merasa kaget dengan perubahan ini. Ternyata ini rencana busuk kalian, ucap Dalang Demit itu. Ia yang kesal kembali merubah dirinya menggunakan wayang Rahwana dan memukul Ki Joyo Talun hingga terpental ke arah kami. Ki Ronggogupolo menancapkan azimat wayang Durga di tanah. Tanpa dikendalikan oleh Dalang Demit itu, azimat itu pun menarik setiap sosok demit di alam ini. Tempat apa ini? Tanya Ki Joyo Talun. Tempat terbaik untuk kita mengamuk, ucap Cahyo. Kali ini ia mengikatkan sarungnya di pinggang dan menepuk dadanya berkali-kali. Wanasura, keluar! Cahyo berteriak memerintah sosok kera itu keluar dari tubuhnya. Seketika, sosok kera raksasa muncul di hadapan kami. Kliwon menyambut kehadiran wujud saudara kembarnya itu dan mengaum sekeras-kerasnya menyatakan kekuatannya. Cahyo menaiki Wanasura dan membantu Kliwon menghadapi Dewi Ular Purba. Kali ini, serangan mereka bersautan hingga ular besar yang sebelumnya sulit untuk dilukai kini mulai merasa gentar. Kini adalah giliranku. Aku memasuki alam pikiranku, mencoba mengingat setiap kata yang pernah diucapkan oleh Eyang Widarpa saat menolongku melawan Braka Raswana. Sambungke rong alam kasebut, rino wengi dadi siji, raga lan jiwa iso nyawiji. Saat itu seketika aku merasakan sekitarku menjadi hening dan gelap. Aku menatap ke arah sekitarku dan perlahan terdengar suara tawa dari seorang kakek tua dari sekeliling tempat ini. Aku ingat sekali suara itu, suara tawa yang datang saat nyawaku dalam bahaya. Di hadapanku ada sosok seorang kakek tua yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Ia terus tertawa terkekeh melihatku. Eyang, kenapa Eyang masih ada di sini? Tanyaku. Seketika tawanya terhenti dan menghampiriku dengan tatapan kesal. Kalau kamu mau mati, nyusahin orang, dasar bocah asu. Aku tersenyum mendengar umpatannya. Namun mengapa air mata ini malah ingin menetes? Bersamaan dengan kemunculannya, rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku. Kuku di tanganku memanjang dan menjadikannya sebagai cakar. Seketika kekuatan besar mengalir ke arahku. Alam hitam yang menyelimutiku menghilang bersama sosok Eyang Widarpa yang menyatu bersamaku. Danan? Gak mungkin, itu Eyang Widarpa, tanya Cahyo heran. Enggak Danan, itu pasti bukan Eyang, tambah Pak Lek. Aku menatap seluruh tubuhku.
Ini persis saat aku melawan Braka Raswana dulu. Tapi, tidak usah bingung, ucap Nyi Sendang Rangu. Ini adalah peninggalan Widarpa. Saat ia masih hidup, kisah hidupnya membuat sosok jin di sekitarnya kagum. Banyak dari mereka ingin mengamalkan ilmunya hingga mengambil sosok Widarpa. Dan yang kamu temui barusan adalah salah satunya. Jelas Nyi Sendang Rangu. Kini aku mengerti. Sosok tadi adalah jin yang mengingat semua ingatan dan ilmu Eyang Widarpa. Yah, tidak mungkin Eyang kembali. Aku pun tidak rela itu terjadi bila Eyang sudah nyaman di sana. Dan untuk makhluk apapun yang mengambil wujud dan ilmu Eyang ini, Eyang Jin, bantu aku selesaikan ini, ucapku. Siapa yang kamu panggil Eyang Jin, bocah asu? Balasnya dengan suara yang berasal dari mulutku. Aku pun sedikit tersenyum. Bahkan cara bicaranya pun benar-benar sama. Ki Ronggogupolo menghantamkan pukulannya ke arahku. Namun kali ini aku dengan mudah menghindarinya dan menusukkan kerisku ke punggungnya. Ia terluka, namun aku tahu luka itu akan segera menutup sehingga aku mengayunkan cakaran dan melukainya lebih lagi. Ki Ronggogupolo tidak ingin diam. Ia merasa perlawanan kami membahayakan dirinya. Ia menendangku sekuat tenaga. Namun kali ini aku bisa menahannya walau sedikit terseret. Nyi Sendang Rangu, kenapa malah santai-santai di pundak Buto Ireng? Ucap Cahya mencoba menyenggol Nyi Sendang Rangu. Bocah berisik, kalau aku ikut bertarung, kesadaran kalian akan segera diambil oleh alam ini. Lagi pula aku sudah lama tidak bertemu dengan raksasa Bukit Batu yang tampan ini, ucapnya sambil tersenyum ke arah Buto Lireng. Buto Lireng membalas senyumannya sekaligus menahan serangan api dari mulut siluman naga itu. Bisa-bisanya kamu menggodaku di saat seperti ini, ucap Buto Lireng yang dibalas senyuman tersipu oleh Nyi Sendang Rangu. Batara Naga Udiorekso, tidak mungkin kau dikalahkan oleh raksasa tua itu, kan? Ledek Ki Ronggogupolo sambil terus melawanku. Merasa terpancing dengan ucapan Ki Ronggogupolo, sosok yang dipanggil dengan sebutan Batara Naga itu membakar tubuhnya dengan api hitam dan menerjang Buto Lireng hingga tubuhnya terjatuh. Jaga bicaramu, dalang brengsek, ucap sosok naga itu menggema di pertarungan. Hahaha, walau kita tidak banyak, biar ku bantu untuk menghabisi mereka semua, balas dalang demit itu yang meninggalkan pertarungan dan menaiki tubuh Batara Naga. Ki Ronggo mencabut beberapa benda dari ikat pinggangnya. Sebuah batu akik besar ia tempelkan di punggung Batara Naga. Pusaka pedang Kurusetra, ucap Batara Naga menyadari kekuatan dari batu itu. Seluruh makhluk di tempat ini dalam kuasamu. Selesaikan semua dan kita bangkitkan seluruh pasukan kita, ucap Ki Ronggogupolo. Cahaya hitam menyelimuti tubuh naga itu dan membuatnya berubah menjadi sosok raksasa bersisik naga dengan pakaian layaknya seorang raja. Ki Ronggogupolo tetap berdiri di bahu Batara Naga dan mengarahkannya untuk menyerang Buto Lireng. Pertempuran dua raksasa besar tidak dapat terelakkan. Bahkan ukuran kami hanya setinggi mata kaki mereka. Berbeda dengan tadi, kali ini Batara Naga dapat dengan mudah menjatuhkan Buto Lireng. Ia melompat dan menginjakkan kakinya ke tubuh Buto Lireng hingga matanya terbelalak menahan serangan itu. Tidak puas dengan serangannya, dalang demit itu melemparkan sebuah benda lagi dari ikat pinggangnya dan berubah menjadi tombak tajam besar yang digenggam oleh Batara Naga. Ini akibatnya kalau menentang kami, ucap Batara Naga bersiap menghabisi Buto Lireng. Aku tidak tinggal diam begitu saja. Sebuah mantra telah kubacakan pada keris Raga Sukma yang membuatnya disinari dengan cahaya kilatan putih. Dengan cepat, aku menangkis serangan tombak raksasa itu dan membuat lengannya terpental. Bangun, Bah, kita hadapi bersama, ucapku. Buto Lireng mencoba menahan sakitnya dan berdiri. Jangan lengah, sepertinya makhluk ini yang terkuat di antara mereka, ucap Buto Lireng. Batara Naga kembali mencoba menyerang Buto Lireng, tapi kali ini
Butolireng bisa menahannya, walau dengan susah payah. Aku pun berusaha melompat setinggi-tingginya, menaiki tubuh Batara Naga. Dengan sigap, aku menghunuskan kerisku lagi ke tubuh Ki Ronggogupolo. Namun, ia berhasil menahan seranganku dengan kerisnya. Kami bertarung di atas tubuh Batara Naga. Sesekali aku mencoba menusukkan kerisku ke tubuh sisik naga ini, tapi selalu gagal. Sisik ini sangat keras, bahkan dengan wujudku saat ini pun aku tidak mampu menembusnya. "Kamu tidak pantas menodai tubuh Batara Naga," ucap Ki Ronggogupolo yang seketika berada di depan dan belakangku secara bersamaan. Aku mencoba menyerang sosok yang ada di belakangku, namun sosok itu menghilang dan seketika sebuah keris menancap di punggung bahuku. Aku tidak berhenti sampai di situ. Kini aku menahan tangan yang menyerangku dan menusukkan keris Raga Sukma tepat pada lehernya. "Kurang ajar!" ucapnya kesal mencoba berbicara dengan kerisku yang menancap di tenggorokannya. Aku tidak mencabut keris Raga Sukma dan membiarkannya terus menancap di sana. Dengan tanganku yang menyerupai cakar, aku mencabik-cabik tubuh Ki Ronggogupolo. Daging demi daging hingga tidak ada organ yang tersisa di tubuhnya. Aku tidak yakin itu akan menghabisinya, namun setidaknya itu memberiku waktu. Saat Ki Ronggogupolo tidak berdaya, aku memisahkan ragaku dan melayangkan sukmaku ke arah mata Batara Naga dan menancapkan wujud gaib keris Raga Sukma. Nyi Sendang Rangu yang sadar dengan strategiku menangkap tubuhku yang terjatuh. "Sewu geni sukmo langit, pati geni samber nyowo." Aku mengucapkan sebuah mantra yang terdapat dari ingatan di wujud ini. Seketika, kedua kerisku yang menancap di mata Batara Naga dan leher Ki Ronggogupolo meledak dengan api yang sangat besar, membakar rongga mata hingga tulang-tulang Ki Ronggogupolo. "Bocah brengsek!" teriak Batara Naga yang setengah matanya terbakar oleh api itu. "Tidak buruk bocah," ucap Butolireng sambil menghantamkan pukulan pada Batara Naga hingga kehilangan keseimbangan. "Hebat tinjumu yang terkuat, Mbah Butolireng," teriakku yang mendadak teringat saat Butolireng menolongku dari Wayang Buto yang menyerangku saat kecil. "Ini belum seberapa. Apa kamu ingat ini bocah?" Butolireng membacakan sebuah mantra pada kepalan tangannya. Aku ingat gerakan itu. Gerakan sama yang kupelajari dari bapak. "Eyang, jangan bilang..." "Bukan kamu saja yang mempelajari ilmu dari Bisma," ucap Butolireng seolah ingin memamerkan serangannya itu. Aku pun tidak mau kalah dan membacakan mantra serupa pada genggaman tanganku. Tepat saat Batara Naga hendak kembali berdiri dan Ki Ronggogupolo mulai pulih, kami melancarkan serangan itu. Ajian Lebur Saketi, sebuah pukulan jarak jauh dalam wujud terkuat yang pernah ada, kini dilontarkan oleh Butolireng ke tubuh Batara Naga dan membuatnya terpental. Serangan itu bersamaan dengan mendaratnya seranganku di tubuh Ki Ronggogupolo. Darah hitam bermuncratan seperti hujan dari mulut Batara Naga dan Ki Ronggogupolo. "Naga tua, sudah cukup. Tolong aku hentikan mereka," ucap Ki Ronggogupolo yang mulai kewalahan. Aku terus menghajarnya berkali-kali. Ini adalah gerakan Eyang Widarpa yang selalu ia gunakan untuk membantai demit alas. Tidak kuberikan sedikit pun kesempatan untuk tubuhnya beregenerasi. Wanasura dan Wanasudra terlihat mengamuk. Ia menjadikan Dewi Ular Purba itu sebagai bulan-bulanannya. Ada yang aneh dengan kedua tubuh kera raksasa itu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi perhiasan seorang panglima. "Cahyo, itu pusaka mereka?" tanyaku. Cahyo yang menaiki tubuh Wanasura tertawa mendengar pertanyaanku. Bukan kamu aja yang punya jurus rahasia. Di alam ini mereka bisa menarik pusaka dari zamannya," teriak Cahyo bangga. Aku melihat Cahyo sudah menguasai medan tempur.
Wanasudra menahan leher ular itu dengan tubuhnya yang membesar dengan pengaruh pusakanya. Cahyo melompat dari tubuh Wanasura, mengambil sarungnya dan menutup wajah sosok Dewi berselendang hitam yang tubuhnya menyatu dengan kepala ular. Ajian penguat raga telah dibacakan di tubuh Wanasura, sehingga sebuah serangan besar dilancarkan sekuat tenaga ke tubuh Dewi itu. Sekali lagi, pemandangan mengerikan terjadi. Wanasura dengan buasnya memisahkan kepala ular dari tubuh ularnya hingga darah kembali membanjiri tanah di tempat ini. "Naga tua brengsek, jangan bilang kau kalah hanya dengan serangan remeh itu," protes Ki Ronggogupolo. Namun kenyataannya, serangan Butolireng memang terus memberondong Batara Naga. Batara Naga berusaha menghindar dan terbang ke arahku. Ia mendekat ke arah Ki Ronggogupolo. "Bagus, singkirkan manusia itu. Kita habisi mereka," ucap Ki Ronggogupolo. Batara Naga pun mengangkat tubuh Ki Ronggogupolo. Tapi bukan menolongnya. Ia malah memakan tubuh Ki Ronggogupolo dan mengunyahnya seperti makanan kecil. "Apa ini? Lepaskan aku, naga brengsek!" ucap dalang demit itu. "Sudah, maafkan aku." Batara Naga tidak peduli. Dia tetap mengunyah tubuh Ki Ronggogupolo hingga habis dan menelannya. Sungguh menjijikkan. Aku pun segera berlari mundur menjauh darinya. Ada yang aneh. Di tubuh Batara Naga muncul motif aneh yang menghiasi sisinya. Ada kekuatan besar yang menyelimutinya. "Mundur, Danan!" teriak Butolireng. Aku pun menurut. Namun Batara Naga terlalu cepat. Seketika pukulannya mendekat mencoba melumatku. Beruntung Butolireng berhasil menabraknya dan membuat pukulan Batara Naga meleset. Sayangnya, di tangan satunya sudah terdapat kabut hitam yang membungkus tangannya. Dengan sigap Batara Naga mengarahkan lengannya itu dan menembus perut Butolireng. "Bah!" teriakku panik. Sebuah lubang besar terbentuk di tubuh Butolireng dan membuatnya terkapar di tanah. "Bah!" Batara Naga melompat menuju Cahyo. Dengan mudah Wanasura dan Wanasudra dihempaskan begitu saja. Ia mengambil tubuh Dewi Ular itu dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Ronggogupolo, melumatnya hingga habis. Aku merasakan kekuatan besar semakin mengalir dari tubuh Batara Naga. Kali ini muncul satu buah mata di dahinya. Entah bagaimana kami harus melawan sosok sekuat itu. Mas Jagat terlihat kesulitan melawan Gondokolo dengan sebagian tenaganya yang terkuras karena memindahkan kami. "Mas Jagat, mundur!" teriak Dirga yang sadar pertarungannya sama sekali tidak seimbang. Sayangnya, Gondokolo sudah melemparkan bola api hitam ke arah Jagat. Ia menahan dengan salah satu wujud keris Dirga, namun tidak berhasil. Seketika sebagian lengannya terbakar oleh api itu. Pak Wajah terjatuh dalam wujud rangdanya. Bola api di langit bersiap menghantamnya dan menciptakan sebuah ledakan besar. Pak Wajah berhasil menghindar, namun lukanya tampak serius. Entah mengapa, seketika posisi terbalik. Dirga berusaha menahan Songgokolo dan Gondokolo seorang diri. Aku tahu dengan jelas itu tidak akan lama. Butolireng tidak bergerak. Kini raksasa itu berada di hadapanku dan Cahyo. Lengannya yang kembali menghitam bersiap menyerang kami. Inilah serangan yang dapat melubangi tubuh Butolireng dengan mudah. "Danan, minggir!" teriak Cahyo. Sayangnya ini tidak mudah. Lengannya terlalu besar dan cepat. Dalam jarak beberapa meter, kepalan pukulan itu hampir menutupi seluruh penglihatanku. Aku berpikir serangan ini akan menghabisiku. Namun, tepat sebelum serangan itu mendarat, tiba-tiba ada sosok yang menarik tubuhku. Ia membawaku menghindari serangan itu dengan halusnya dan menghindari setiap aliran energi yang menyelimuti serangan itu. Aku selamat, bukan dengan gerakan besar. Aku selamat hanya beberapa puluh senti dari kepalan besar itu. Saat itu juga, aku menoleh ke arah sosok yang menyelamatkanku. Danan, itu? Tanya Cahyo. "Ya,
Nyai Jambrong. Ucapku memastikan bahwa sosok yang menyelamatkanku adalah nenek tua yang dulu pernah menjadi musuh kami. Jangan cepat mati bocah, kalian masih harus memastikan cucuku hidup di dunia yang aman, ucapnya. Sebuah energi besar membuatku menoleh ke arah energi itu. Itu adalah api hitam besar menerjang ke arah Dirga yang berasal dari kedua demit kembar Songgokolo dan Gondokolo. Dirga berhasil mengalihkan arah bola api itu dengan kerisnya. Namun seketika Songgokolo sudah di hadapannya mendaratkan sebuah pukulan yang membuatnya terkapar. Dirga! Teriak Pak Le yang segera meninggalkan pertarungannya. Namun jarak mereka terlalu jauh. Sayangnya Gondokolo sudah bersiap menghabisi Dirga. Tapi serangan makhluk itu tertahan ketika ada seseorang yang melompat menginjak wajah setan itu dan mengalihkan serangannya. Dia seorang anak muda yang sepertinya umurnya tidak jauh dari Dirga, dengan sarung yang dikalungkan di bahunya. Guntur? Kamu Guntur kan? Tanya Dirga. Hehe, maaf telat, repot juga kalau pergi sama nenek-nenek, ucapnya santai. Dirga pun berusaha berdiri dan mendekat ke arah Guntur. Sudah Guntur, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang segera cari tempat yang aman. Makhluk ini bukan setan biasa, ucapnya. Gak maulah. Udah jauh-jauh sampai sini malah disuruh ngumpet, balasnya. Jangan nekat, setan itu gak bisa dikalahkan seperti demit alas biasa, larang Dirga. Songgokolo tidak ingin mendengar perbincangan mereka berdua dan kembali menghantamkan tinjunya. Aku mungkin tidak punya pusaka istimewa seperti dirimu, juga tidak punya kekuatan makhluk sakti seperti Wanasura, ucap Guntur. Saat itu pukulan Songgokolo hampir mendarat di tubuh Guntur. Namun ia menghindar dan mengalihkannya hanya dengan tendangannya yang kurasa juga telah diperkuat dengan ilmu kanuragan. Tapi aku punya ilmu bela diri yang diturunkan langsung dari nenek-nenek yang gak kalah tua dari pusakamu, lanjut Guntur bersamaan dengan sebuah kerikil mendarat di kepalanya. Nenek apa katamu? Tanya Nyai Jambrong dari jauh yang mendengar ucapan Guntur. Enggak mbah, maksudnya nenek pendekar, teriak Guntur sambil mengelus kepalanya yang terkena lemparan kerikil Nyai Jambrong. Ngomong macem-macem, tak samplok mulutmu, teriak Nyai Jambrong dari jauh. Dirga terkagum dengan apa yang dilihatnya. Guntur berhasil menghindari dan mengalihkan semua serangan Songgokolo dan Gondokolo dengan ilmu bela dirinya. Hampir tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Di satu sisi, Nyai Jambrong juga sama. Ia mengalihkan semua serangan Batara Naga sehingga kami terhindar dari serangan yang bahkan mampu menggetarkan gunung itu. Pak Bimo, aku membutuhkan kekuatanmu, ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Sepertinya merekalah satu-satunya yang berhasil memenangkan pertarungan di sini. Terlihat dari sosok Jogorawu yang kembali berubah menjadi sebuah wayang. Sebentar lagi akan datang, ucap Mbah Jiwo. Apa maksud Mbah Jiwo? Tanya Pak Le yang juga berhasil membuat pemuda bertopeng hitam itu terkapar. Salah satu keahlian seorang penempa pusaka adalah memanggil bahan yang akan ia tempa. Sebentar lagi benda itu akan datang. Aku butuh bantuan Pak Bimo dan Keris Sukmageni, ucap Mbah Jiwo. Benar saja, tidak berapa lama terlihat sebuah benda besar dari langit hitam di jagat Segoro Demit jatuh menimpa sekumpulan demit yang melawan kami. Itu meteor? Tanya Mbah Wijan. Itu batu yang kupanggil dari alam ini. Sekarang tancapkan seluruh pusaka kalian di batu ini, perintah Mbah Jiwo. Tidak ada satupun dari kami yang mengerti apa yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Tapi saat itu semua segera melarikan diri dari musuh-musuhnya dan menancapkan pusakanya ke batu meteor itu. Keris Sukmageni, keris Mbah Wijan, tombak lembu warok, keris Dasa Sukma, hingga pusaka milik anak buah Mbah Wijan. Terakhir, Mbah Jiwo membakar semua benda itu dengan korek api pusaka berukiran kuno yang ia bawa. Seketika meteor itu menyala, membara mengeluarkan api berwarna putih yang menyala besar. Pak Bimo, saat batu ini meledak, kendalikan ledakannya seperti mengendalikan geni Baraloka, ucap Mbah Jiwo. Meledak?
benda itu bisa membunuh kita semua? Tanya Pak Le. Untuk itu, ilmu Pak Le diperlukan. Maaf, aku tidak punya cara lain, ucap Mbah Jiwo. Pak Le pun berusaha mengerti, namun kecemasan tetap terlihat di matanya. Sementara yang lain mengelur waktu, Pak Le membacakan ajian pemanggil geni bara lokanya dan menyatukan apinya dengan batu meteor itu. Dalam hitungan detik, batu itu semakin membara. Seluruh udara di alam ini seolah merasuk ke dalamnya dan meledak dengan keras. Api besar beterbangan menyambar Songgokolo dan Gondokolo. Seketika, tubuhnya terbakar dengan cepat menjadi abu. Api itu juga membakar Nyai Wijul dan berbagai dedemit yang berada di alam itu. Batara Naga tidak bisa menghindar dengan ukurannya. Berbagai pecahan batu itu pun menyerangnya bertubi-tubi hingga membakar tubuhnya dan tumbang. Hebat! Dengan kecepatan ledakan seperti ini, tidak ada satupun dari serangan itu yang mengenai manusia. Pusaka ini mengenali pemiliknya masing-masing. Dengan itu aku lebih mudah mengendalikan ledakannya, jelas Pak Le. Ledakan itu menerjang bertubi-tubi dan menggetarkan tanah ini. Tidak bisa! Kita tidak bisa lebih lama di alam ini! Teriak Jagat tiba-tiba. Ledakan ini mengacaukan jalur dimensi tempat ini. Kita harus segera kembali. Kami melihat seluruh demit tumbang satu persatu. Mungkin benar, ini adalah saatnya kami meninggalkan alam ini. Nyi Sendang Rangu menerima kode dari Mas Jagat dan kembali membuka celah gerbang ke alam kami. Pergi, aku akan menyusul setelah ledakan ini selesai, ucap Pak Le. Guntur membantu Dirga berdiri melintasi gerbang yang menghisap mereka. Satu persatu kami meninggalkan alam ini bersama sosok dedemit yang terbakar. Nyai Jambrong menghalau seluruh pengikut padepokan Ronggomayit sembari membuka jalan pada kami untuk pergi dari alam ini. Aku dan Cahyo berjalan ke arah gerbang. Namun, Ki Joyo Talun tidak menggubris kami, malah menyeret kakinya menuju azimat Wayang Durga. Ia benar-benar berniat menghancurkannya. Ki, kita kembali! Sudah tidak ada yang bisa mengendalikan azimat itu, teriakku. Tugasku masih belum selesai, ucapnya yang sepertinya memang tidak berniat mendengarkan ucapan kami. Ia berlari menebaskan keris besarnya untuk mengoyak azimat itu, namun gagal. Sebaliknya, Batara Naga yang hampir sekarat justru menangkap Ki Joyo Talun dan melemparkannya sejauh mungkin hingga tubuhnya menabrak bukit dan memuntahkan darah dari mulutnya. Cahya mengejar Ki Joyo Talun memastikan keadaannya. Jangan berani-beraninya kau sentuh azimat itu, ucap Batara Naga yang masih berusaha berdiri. Danan, cepat! Teriak Nyi Sendang Rangu yang mempertahankan gerbang itu. Aku menoleh ke arah sekitar. Hampir semua sudah meninggalkan tempat ini. Hanya tersisa Pak Le yang mempertahankan ledakan ini. Panjul, Danan, tinggalkan tempat ini! Teriak Pak Le yang mulai melepas batu meteor itu yang ledakannya mulai mereda. Aku menoleh kepada Cahyo. Tatapan matanya terlihat kosong. Sepertinya aku bisa menebak bagaimana kondisi Ki Joyo Talun yang merasuki tubuh Sena. Gak mungkin. Sena? Pak Le, pergilah lebih dulu, ucapku dengan suara bergetar. Biar aku dan Danan yang menuntaskan ini semua, jelas Cahyo dengan wajah yang sangat serius. Pak Le bersiap menghalangi niat kami. Namun saat Cahyo mengangkat tubuh Sena dan membawanya kepada kami, ucapannya terhenti. Cahyo meletakkan tubuh Sena yang sudah hancur, tidak bernyawa. Wajahnya dipenuhi dengan darah yang bahkan terus mengucur walau ia sudah tidak bernyawa. Biarkan kami selesaikan semuanya, Pak Le. Tidak boleh ada lagi seseorang yang kehilangan nyawa lagi setelah ini, ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kini Pak Le mengerti apa maksud kami. Ia membaca doa, menutup mata Sena dan meletakkannya di tanah. Belum pernah aku melihat wajah Pak Le sekesal ini. Kalau harus ada yang menuntaskan ini semua, berarti itu adalah kita bertiga, ucap Pak Le. Aku mencabut pusaka dari batu meteor itu dan melemparkannya ke arah gerbang. Nyi Sendang Rangu memandang kami dan membaca niat kami. Tidak ada sama sekali senyum di wajahnya. Danan, Cahyo, Pak Le, cepat!
Teriak Jagat yang ingin kembali keluar gerbang dimensi itu menjemput kami. Namun, seolah mendukung niat kami, Nyi Sendang Rangu menutup gerbang itu hingga Jagat dan yang lain kembali ke alam kami. Kematian kalian akan lebih mengenaskan dari orang bodoh itu, ucap Batara Naga sambil mengambil azimat wayang Durga yang besar ukurannya, ternyata sangat pas di genggamannya. Ia mengibaskannya beberapa kali hingga memanggil sosok siluman ular dari alam ini. Aku dan Pak Le segera menerjang makhluk-makhluk itu bersenjatakan keris Raga Sukma dan keris Sukma Geni. Kilatan putih dari kerisku dan api hitam dari keris Sukma Geni mewarnai medan pertempuran saat ini. Hujan deras menetes seolah restu Sendang Rangu membantu pertarungan kami untuk mempertahankan kesadaran kami. Pak Le, datang lagi siluman berwujud manusia anjing, peringatku. Pak Le pun menyadari kedatangannya dan segera menghabisi makhluk itu dengan bilah hitam dari kerisnya. Batara Naga di belakangmu, peringat Pak Le. Pukulan besar mengarah ke arahku dari belakang. Aku mengingat gerakannya Jambrong tadi dan membaca aliran kekuatan pukulan itu dan menghindarinya setipis mungkin. Terdengar suara tawa lemas Butolireng. Suaranya semakin lama semakin mengecil. Akhirnya aku bisa melihat aksi dua pendekar Sambara lagi. Tidak ada lagi penyesalanku setelah ini. Suara Mbah Butolireng semakin lemah dengan tubuhnya yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Aku mendengar ucapan itu sembari terus bertarung. Air mataku menetes tertutupi dengan derasnya hujan dari Nyi Sendang Rangu. Bertahanlah sebentar lagi, Mbah, ucapku. Saat melihat jalan sudah terbuka, Cahyo bersama Wanasura dan Wanasudra melompat menerjang Batara Naga yang sudah penuh luka dan menghajarnya sekuat tenaga. Danan, jangan lupa kunjungi makam ayahmu di Bukit Batu. Ada burung jalak kecil yang akhir-akhir ini sering hinggap di batu nisan ayahmu, gumam Butolireng sambil sedikit tersenyum. Nyi Sendang Rangu mendekati Butolireng dan beristirahat di bahu raksasa yang sangat besar itu. Pak Le berusaha tegar sembari memanggil Geni Baraloka yang membakar satu lagi mata Batara Naga. Jurus pamungkas Bimo Pendekar Sambara, pembakar angkara Geni Baraloka. Pendekar Bimo Sambara, sebenarnya aku suka nama jurusmu itu. Bahkan aku hafal sampai saat ini, ucap Butolireng lagi. Mendengar ucapan itu, seketika ketegaran Pak Le terkoyak. Ia mengusap air mata dengan lengannya sembari terus bertarung. Mbah Buto, kalau Rahwana punya kisah cinta sejati, maka kami juga punya kisah legenda raksasa Bukit Batu pelindung kami, Butolireng, ucap Cahyo yang sedari tadi menyeka air matanya dengan sarungnya. Ada sebuah ilmu yang kurindukan, ilmu andalan ayahmu, mantra yang mematikan untuk lawannya, namun hembusan anginnya membuatku merasa tenang, ucap Butolireng. Aku mengerti ilmu yang ia maksud. Mungkin tidak ada salahnya aku menggunakan ilmu bapak yang hampir tidak pernah kugunakan. Sebuah mantra kubacakan tepat ketika Batara Naga menyerangku. Layaknya puisi yang tidak berhenti mengalun, aku membacakan mantra yang menimbulkan angin besar di sekitar kami. Gambuh Rumekso. Pukulan Batara Naga yang sudah mulai melemah terpental dengan angin yang datang dari jurus ini. Sisa anginnya berhembus dengan tenang ke arah Butolireng dan membuatnya semakin tersenyum. Api sisa ledakan meteor terbawa terbang bersama dengan angin Gambuh Rumekso. Danan, arahkan ke jimat itu, ucap Pak Le. Benar, api ini berasal dari korek api yang bisa membakar azimat itu. Aku pun mengarahkan api itu ke arah azimat wayang Durga yang digenggam oleh Batara Naga dan membakarnya perlahan. Tidak, kerajaan terkuat di Setra Gondomayit harus bangkit, umpat Batara Naga. Namun Pak Le tetap mempertahankan api itu dengan ilmunya agar tetap menyala.
Cahyo menepuk pundakku seolah memberi isyarat untuk mengakhiri pertempuran ini. Pak Lek membakar kami dengan geni baralokanya untuk memulihkan kekuatan kami walau hanya sedikit. Sementara aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan Wanasudra. Kerisku sudah dipenuhi kilatan cahaya putih, sementara Cahyo sudah menggunakan ilmu penguat raga pada dirinya. Dan kedua kera raksasa sahabatnya itu. Hanya kematian yang menunggu kalian di tempat ini, ucap Batara Naga yang ternyata masih bisa berdiri dan menghadang kami. Ia menyelimuti lengannya dengan kekuatan hitam mencoba menahan kami. Namun sebelum ia sempat menyerang, sukmaku sudah berpisah dengan ragaku dan membelah lengan Batara Naga. Belum sempat bereaksi, seketika Wanasura sudah melesat menghantamkan serangannya tepat di bagian leher Batara Naga dan melompat ke belakang makhluk itu. Saat ragaku kembali menarik sukmaku, Wanasudra melemparkan tubuhku ke arah Batara Naga tepat di arah jantungnya. Ini serangan terakhir. Aku melesat bagaikan kilatan putih menembus jantung Batara Naga hingga berlubang. Di belakang, Wanasura dan Cahyo sudah bersiap menangkap tubuhku. Seketika Batara Naga tidak bergerak dan jatuh ke tanah. Matanya yang sudah terbakar dan berbagai luka di tubuhnya membuatnya benar-benar tidak berdaya. Setan-setan dari Setra Gondomayit lainnya akan membalas kalian, ucap Batara Naga yang sadarannya mulai menghilang bersama tubuhnya yang menghitam seperti arang yang rapuh. Mengetahui pertarungan telah usai, kami pun menghampiri Butolireng yang sudah tidak mampu lagi bergerak. Aku tahu ilmu Pak Lek pun sama sekali tidak mampu untuk menolongnya. Kalian tahu kenapa Butolireng tidak pernah meninggalkan Bukit Batu? Ucap Nyi Sendang Rango. Kami menggeleng sambil menitikkan air mata. Selain karena menyukai tempat itu, Butolireng dikutuk bahwa ia akan menghadapi kematiannya saat meninggalkan Bukit Batu. Saat mengetahui tentang pertarungan ini, ia merasa ini adalah saat paling tepat untuk menggenapi kutukan itu. Saat ini, aku tidak bisa berhenti tertawa. Kenapa kalian malah menangis? Akhirnya aku bisa memiliki akhir yang indah seperti sahabatku, Bisma. Ini adalah hadiah terbesar, ucapnya. Aku pun bersandar pada tubuh Butolireng di tengah hujan Nyi Sendang Rango. Istirahatlah, Mbah. Kami akan tetap di sini sampai Eyang benar-benar terlelap, ucapku sambil bersandar di antara bahu dan leher Butolireng. Cahyo, Wanasura dan Wanasudra tertidur lelah di dada Butolireng, sementara Pak Lek menempelkan dahinya di pipi Butolireng. Terima kasih Pendekar Sambara. Tidak, aku salah. Terima kasih 3 pendekar jagat Segoro Demit. Sebuah ucapan terakhir sang raksasa penunggu Bukit Batu Desa Kandimaya. Sebuah legenda akan sosok raksasa yang memilih jalan hidupnya untuk melindungi kami. Kembali lagi bersama saya Ardian, host favorit kalian di Radio Tengah Malam. Sebuah gempa besar yang berpusat di perbatasan Jawa Tengah terasa hampir oleh setengah penduduk Pulau Jawa. Penyebab gempa masih misterius. Namun, beberapa pendengar Radio Tengah Malam mengirim sebuah cerita menarik nih. Kalian percaya dengan adanya sosok lain yang hidup berdampingan dengan manusia? Atau alam lain yang bersanding dengan alam manusia? Ada yang mempercayai bahwa gempa kemarin disebabkan oleh pertarungan besar antara sosok dedemit yang bangkit dari kerajaan Setra Gondomayit, sebuah tempat yang diceritakan di kisah pewayangan sebagai kuburan terangker dan dihuni oleh dedemit yang sudah ada sebelum peradaban manusia. Kebangkitan mereka digagalkan oleh sekelompok orang yang dititipi kemampuan oleh Yang Maha Pencipta untuk menjaga tanah ini dari makhluk-makhluk itu. Sebuah tugas tanggung jawab yang tidak terkira bebannya. Gempa yang berhenti
menandakan mereka berhasil menggagalkan rencana itu. Sayangnya, setelahnya ada beberapa dari mereka yang tidak kembali. Yang pertama adalah pewaris dan pemilik padepokan Ki Joyo Talun, seorang dalang muda bernama Ki Joyo Sena. Kini padepokan tersebut telah hancur porak-poranda oleh pertarungan itu. Dan ketiga orang lainnya, mereka adalah teman-teman yang menolong saya saat kejadian di pabrik gula dulu. Cahyo, Pak Lek, dan Danan, orang-orang hebat yang tidak pernah bisa diam melihat orang lain yang membutuhkan bantuan dari mereka. Bila kalian mendengar kabar dari mereka, kalian bisa menghubungi hotline kami di nomor berikut. Kami, tim Radio Tengah Malam, percaya mereka masih berjuang untuk kembali bersama kita. Ardian menghela nafas, berharap ada yang menemukan sosok ketiga temannya itu. Di belakangnya muncul sosok roh seorang pria mencoba menepuk bahunya. Mereka masih hidup, aku bisa merasakannya, ucap roh Nandar mencoba menenangkan Ardian. Ardian pun mengangguk, matanya berkaca-kaca penuh harap untuk bertemu dengan penyelamatnya dulu. Di sebuah desa di Jawa Barat, Mas Jagat benar tidak bisa membuka dimensi itu lagi. Dirga masih menggerutu sambil mengupas singkong yang baru saja ia panen dari kebunnya bersama Mas Jagat yang tertidur di kursi kayu panjang di pinggir kebun. Yang bisa menghubungkan gerbang jagat Segoro Demit hanya makhluk sekuat Nyi Sendang Rangu. Itu pun aku ragu ia bisa membukanya lagi, jawab Mas Jagat. Kalau gitu, kita harus nyari makhluk sekuat dia untuk bisa menolong Mas Danan dan yang lain. Dirga masih belum terima. Terbukanya gerbang jagat Segoro Demit itu bencana, Dirga. Kita tidak tahu makhluk apa yang akan muncul dari sana. Lebih baik kita percaya dengan mereka. Kalau ada manusia yang bisa lolos dari alam itu, aku yakin itu adalah mereka, balas Mas Jagat. Sedangkan di kampung Nyai Jambrong, sebuah tendangan melesat ke arah seorang nenek tua. Hebatnya, ia menahan tendangan itu dengan tangan rentanya tanpa kesulitan sedikit pun. Sudah hampir seharian kita latihan, kamu masih belum puas? Tanya Nyai Jambrong. Guntur mundur dan memasang kuda-kudanya lagi. Ada banyak makhluk di alam itu, Eyang. Semengerikan itu makhluk-makhluk yang dihadapi sama Mas Cahyo, ucap Guntur melanjutkan serangannya lagi, yang bisa dengan mudah dihindari oleh Nyai Jambrong. Lantas, Nyai Jambrong lanjut melompat dan menendang Guntur. Kali ini ia bisa menghindar dengan sangat baik. Tidak seperti dulu saat Guntur masih menjadi bulan-bulanan serangan Nyai Jambrong. Aku merasakan kegunaan ilmu yang Eyang ajarkan saat itu. Aku ingin belajar lebih lagi untuk bisa sejajar dengan mereka, balas Guntur. Akhirnya matamu terbuka. Nyai Jambrong pun tersenyum. Aku harus bertambah kuat sampai saat Mas Cahyo kembali. Aku harus bisa menggantikan tugasnya, jawab Guntur sambil terus melanjutkan latihannya. Terlihat dari sudut kebun, Arum sudah menunggu mereka sambil duduk manis memegang sebuah rantang menanti Guntur dan eyangnya yang pasti akan kelaparan setelah latihan itu. Sedangkan di lembah Keramat, menghela nafas menatap langit dan menikmati hembusan angin di teras rumahnya. Ternyata memang ada manusia semacam itu, tidak memikirkan nyawanya sendiri dan tidak ragu menghadapi bencana sebesar itu, ucap Mbah Jiwo. Dimas dan Ismi duduk mendekat ke Mbah Jiwo, ikut menikmati pemandangan langit dan hembusan angin yang membuat mereka merasa nyaman. Tanpa mereka, mungkin kita tidak bisa menikmati pemandangan ini dengan tenang seperti ini ya Mbah, ucap Ismi. Dimas yang duduk di sebelah Mbah Jiwo sedikit melirik ke arah Ismi. Semoga mereka cepat kembali. Aku mau Pak Lek juga jadi saksi saat aku melamar Ismi nanti, ucap Dimas tiba-tiba. Seketika Ismi menoleh ke arah Dimas dengan wajahnya yang memerah. Mas Dimas serius? Tanya Rumi kaget. Mbah Jiwo hanya tersenyum melihat tingkah laku cucu-cucunya yang membuatnya sangat bersyukur bisa hidup di umurnya saat ini.
Serius lah, masa bohong? Aku ngambil kopi dulu ya, balas Dimas yang segera masuk untuk menghindari pertanyaan lain sembari menyembunyikan rasa malu atas ucapannya sendiri. Di depan hanya tersisa Rumi yang memandang Ismi dengan senyum meledek karena wajahnya salah tingkah yang terpampang jelas. Di tanah Dewata, Wajah, membuka gerbang dimensi itu adalah pelanggaran. Tidak ada satupun balian yang punya hak melakukan itu, ucap seorang bapak yang cukup tua yang ditemui Pak Wajah. Wajah Pak Wajah terlihat kecewa mendengar pernyataan itu. Tapi Wi, alam ini berhutang kepada mereka. Aku tahu ilmu Bali dan Jawa masih berhubungan erat. Hanya Melik setingkat Wilah yang bisa membantu mereka, pinta Pak Wajah. Walaupun kamu sudah kuanggap saudara sendiri, aku tetap tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Hanya ada satu buah serat lontar yang memiliki petunjuk akan alam itu, dan aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Orang itu segera mengenakan kasutnya dan berdiri meninggalkan pendopo pura tempat mereka berdialog. Bah Wajah terlihat kecewa. Entah ia harus mencari petunjuk kemana lagi. Orang tadi adalah kenalannya yang paling mumpuni, yang mungkin bisa menolong Danan dan Cahyo. Namun, sebelum meninggalkan tempat pendopo, tempat mereka berbincang tadi, Pak Wajah tersadar akan sebuah benda yang tertinggal di bekas tempat duduk temannya itu. Sebuah gulungan serat lontar. Ia mengambilnya dan aksara Jawa kuno tertulis di sana. Ia tahu itu adalah serat yang membahas tentang alam jagat Segoro Demit. Pak Wajah pun tersenyum dan menoleh ke arah temannya yang masih bersiap menaiki sepedanya. Sedangkan di ibu kota, iya mbah, teman-teman kantor Rizal sudah keluar dari rumah sakit. Dokter sampai heran bagaimana caranya mereka bisa selamat, ucap Rizal pada seorang yang ada di teleponnya. Bagus kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa bilang sama mbah, ucap Mbah Wijan. Iya mbah, nanti saat libur Rizal mau ke sana. Rizal mau belajar lagi biar bisa sehebat Danan, ucap Rizal. Iya Mas Rizal, nanti Panji ceritain kerennya Mas Danan waktu ngelawan demit-demit itu. Dia bahkan punya teman sosok penjaga Bukit Batu dan penunggu sendang. Pokoknya teman Mas Rizal keren, ucap Panji yang merebut telepon genggam dari tangan Mbah Wijan. Iya, tunggu Mas ya, titip jagain mbah, balas Rizal. Siap Mas. Rizal pun menutup telepon itu dan kembali bersama teman-temannya. Belum ada kabar dari Danan ya? Tanya Vira. Rizal menggeleng yang dibalas dengan tatapan kecewa dari Rangga dan Dian. Tenang aja, dia pasti kembali. Gua yang jamin, balas Rizal. Pede banget lu, udah mulai bisa ngeramal? Tanya Rangga. Enggak lah, ini bukan ramalan. Ini namanya percaya. Dari kejadian kemarin-kemarin dan cerita mbah, aku jadi tahu kalau Danan pasti selamat, balas Rizal. Pokoknya kalau Danan kembali, kita harus pesta. Gue yang traktir, ucap Vira. Tapi kalau sama Danan, pestanya bukan di klub loh, tapi di tenda biru pinggir jalan, ucap Dian. Loh, kok gitu? Iya, Pak Pandi cerita kalau dia lebih suka makan di tempat begituan daripada di kafe. Wah, idaman perempuan banget ya. Rajin kerja, jago bela diri, sederhana lagi, ucap Vira. Rangga tiba-tiba batuk dan segera mengambil gelasnya. Kami tahu, itu batuk yang dibuat-buat untuk menyindir Vira. Semoga saja tidak lama lagi Danan akan ikut bergabung dengan kami di sini, menemani perbincangan pelepas lelah kami. Di Padepokan Ki Joyo Talun, Mbak Naya, saya pamit dulu ya, ucap seorang warga yang membantu merapikan bangunan Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak, saya pamit juga. Mbak nggak masuk, sudah malam loh, ucap seorang lagi. Monggo mas, saya masih mau di sini, enak udaranya, balas Naya dengan memaksakan senyumnya. Saat mulai sepi, ia terduduk sendiri menatap rembulan. Padepokan yang sudah menjadi rumah keduanya kini telah hancur. Keberadaan Danan dan Sena sama sekali tidak ia ketahui. Seketika itu, malam itu terasa begitu dingin untuk Naya.
Kok jadi begini, Thomas? Keluhnya pada dinginnya malam saat itu. Naya terus menyeka air matanya dan berusaha untuk tegar. Ia pun menyembunyikan kesedihannya itu dan berdiri bersiap membantu orang-orang yang berada di dalam. Sebelum sempat masuk, terdengar suara sepeda motor dari seseorang membonceng seorang anak perempuan. "Mas Jatmiko, kok tumben?" tanya Naya. "Iya nih, si Gendis aneh banget. Katanya minta ketemu Mbak Naya, mau ngajak ke pendopo desa," ucapnya. Naya menoleh kepada Gendis yang segera turun menggandeng Naya. "Ayo Mbak Naya, ikut Gendis." "Emang mau ada apa, Cak Ayu?" tanya Naya. "Ikut aja dulu, ajak teman-teman yang lain juga," paksa Gendis. Naya terlihat bingung mendengar ajakan Gendis. "Sudah, kita ikut apa kata Gendis aja, sekalian jalan-jalan, anak-anak biar istirahat dulu," ucap Mas Tono yang menghampiri Jatmiko. Mendengar ucapan Mas Tono, Naya pun setuju. Mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka dan menggunakan kendaraannya masing-masing untuk mengikuti Jatmiko dan Gendis. Mereka melewati sebuah desa tempat tragedi kematian Nyai Lidri dulu dan memasuki hutan desa yang tembus ke sebuah tempat yang cukup lapang. Ada sebuah pendopo tua di sana yang berbatasan dengan jurang dengan pemandangan langit malam. "Di sini ada apa, Gendis?" tanya Naya. Gendis tidak menjawab. Ia seperti berkomunikasi dengan suatu sosok tak kasat mata di dekat tempat itu. Tidak lama setelahnya, terlihat kilatan berwarna ungu tepat di dalam pendopo. Itu apa, Naya?" tanya Jatmiko. "Enggak, aku nggak tahu," Naya menggeleng. Kilatan itu berubah menjadi sebuah lubang seukuran genggaman tangan. Sekilas terlihat ada alam lain di tempat itu. Sayangnya, lubang itu kembali menutup bersamaan dengan munculnya sosok jasad yang terbaring di pendopo itu. "Mas Sena?" ucap Mas Tono yang segera menyadari sosok itu. Seketika, semua anggota padepokan menghampiri tubuh itu dan menangis. Mereka sudah tahu, saat di jagat Segoro Demit, Sena sudah sangat terluka parah. Namun mereka masih berharap Sena masih bisa diselamatkan. "Mas Sena? Terus siapa yang akan dalangin anggota wayang kita? Siapa lagi yang mau mengurus anak-anak yatim seperti kami dan mendidik hingga seperti ini? Aku belum siap ninggalin padepokan." Berbagai tangisan terdengar di tempat itu. Naya pun menitikkan air mata tanpa henti. Namun Naya sadar akan sebuah benda yang diikatkan di baju Sena. Beberapa daun kering berukuran besar yang digulung menjadi satu. Ia mengambil daun itu dan melihat ada tulisan di atasnya. "Untuk Naya, mohon maaf, Mas belum bisa menepati janji Mas. Sepertinya Mas masih harus berjuang sedikit lagi untuk melihat wajah Ayu Dek Naya lagi. Dek Naya nggak usah khawatir. Di sini ada Cahyo, Pak Le yang tidak henti-hentinya membuat Mas Danan tertawa. Ada juga Nyi Sendang Rangu yang mulai ketahuan bawelnya setelah cukup lama kami berpetualang bersama. Makanya Dek Naya nggak boleh sedih ya. Mas Danan dan yang lain pasti akan mencari jalan keluar dari alam ini secepat mungkin. Pokoknya suatu cara terbaik yang tidak memberi hal buruk ke alam kita. Kalau boleh, Mas titip ibu ya. Sering-sering telepon dia ya. Mas akan lebih senang kalau Dek Naya mau mampir temuin ibu. Tolong bilang ke ibu agar tidak usah khawatir, anaknya ini sudah sehebat ayahnya. Dan tolong titipkan pesan serupa untuk Bule ya. Oh iya, Mas sudah ingat waktu itu di desa Kandimaya, Bapak dan Pak Le ngajak aku keliling desa menyembuhkan beberapa warga yang kesurupan. Saat Pak Le dan Bapak lagi ngajarin Cahyo, ada seorang anak kecil menangis sendiri di kebun belakang. Itu Naya kan? Kamu masih ingat gak? Waktu itu Mas Danan metikin bunga cempaka yang ada di depan dan makain itu ke telinga Naya. Pas Mas bilang kamu cantik kalau pakai kembang itu, kalau tersenyum, tangisan Naya langsung berhenti. Setelah itu Naya ngajak Mas Danan nyari kembang lebih banyak sampai Mas Danan dimarahin bapak karena pulang kemalaman. Sekarang utang Mas lunas ya. Kalau Naya tahu bunga cempaka atau yang sering Mas sebut dengan kembang kantil itu berarti sebuah ikatan loh. Mungkin itu juga yang membuat Naya terus mengingat Mas.
Dan semoga ikatan itu juga menghubungkan kita hingga pertemuan kita nanti. Saat itu, air mata menetes di daun kering itu. Ingat Mas Danan? Ingat, Naya ingat itu semua? Ucap Naya sambil berusaha menahan tangisnya. Naya ingat semua pertemuan kita sejak kecil. Karena Naya tahu Tuhan meninggalkan rasa ini pada Naya dengan maksud yang indah. Naya juga akan berjuang seperti Mas Danan. Naya gak akan cengeng. Naya tunggu Mas Danan sampai Tuhan mempertemukan kita lagi. Gendis mendekat ke arah Naya dan memeluk Naya. Naya meresponnya dengan mengelus kepala Gendis dan tersenyum di dalam tangisannya. Dia pun mengusap air matanya dan memanggil teman-temannya. Mas Tono, Naya mau ke desa Kandimaya, ucapnya tiba-tiba. Desa Kandimaya? Desanya Ki Darubaya? Tanya Tono memastikan. Naya mengangguk. Seluruh teman-teman Sena itu berkumpul mendekati Naya. Naya mau belajar sama Nyai Kirana. Suatu saat Naya lebih pintar. Naya akan mengajarkan ilmu yang Naya punya lagi di padepokan ini, ucap Naya. Saat itu seluruh teman-teman Sena saling menatap dan berbincang satu sama lain. Kami ikut Naya. Kami juga ingin belajar banyak dari Ki Darubaya. Saat sudah memiliki kemampuan yang pantas, kita bangkitkan lagi padepokan Ki Joyo Talun, ucap mereka. Naya pun tersenyum. Gelapnya langit malam yang sedari tadi ia rasa berbalik menjadi pemandangan yang indah dengan secarik surat dari Danan. Setra Gondomayit. Sekarang nama itu tidak lagi mengenai sebuah tempat yang menyeramkan. Bukan sosok-sosok demit yang dibicarakan saat manusia berbicara tentang tempat itu. Kisah sejarah mengerikan tentang Setra Gondomayit pun hanya tersisa di jagat pewayangan. Saat ini, Setra Gondomayit dipercaya merupakan tempat di mana roh manusia memulai perjalanan ke alam baka untuk menjadi harum atau disucikan. Sayangnya, masih banyak yang datang ke tempat itu untuk mencari ilmu, kesaktian, atau melakukan ritual. Keberadaan orang-orang seperti itulah yang akan terus dimanfaatkan oleh jin atau dedemit untuk menyesatkan manusia dari jalan yang seharusnya. Sedangkan di suatu tempat di alam jagat Segoro Demit, Pale, lihat itu, ada yang bentuknya kayak kuda tapi kepalanya kayak buto, ucap Cahyo yang melihat padang tandus dari atas pohon kering yang ia panjat. Haha, Pak Le jadi inget tarian Jawa Timur yang namanya Turonggo Yakso. Bentuk kudanya ya kayak begitu. Udah, jangan aneh-aneh, cepet turun, perintah Pak Le. Belum Pak Le, belum ketemu yang mirip sama Pak Le, balas Cahyo. Seketika Pak Le menendang pohon yang Cahyo naiki dan membuatnya terjatuh dari pohon itu. Aduh, sakit. Kan bercanda Pak Le, ucap Cahyo. Aku tidak henti-hentinya tertawa melihat tingkah mereka. Nyi Sendang Rangu pun terhibur dengan kelakuan mereka berdua. Tak kirain kalau sandal Pak Le udah habis bakal aman, gerutu Cahyo. Makanya jangan berani-berani kamu, ledekku. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba Kliwon datang dengan membawakan beberapa buah-buahan yang terlihat hampir kering. Yah, kami bisa berharap makanan apa dari alam seperti ini? Setidaknya Kliwon cukup hebat bisa menemukan sesuatu yang bisa kami makan untuk bertahan hidup di tempat ini. Gerombolan demit itu sudah pergi. Ayo kita lanjut, ajak Nyi Sendang Rangu. Wana Sura pun kembali keluar dari tubuh Cahyo dan Kliwon. Seketika kembali ke wujud kera raksasanya. Kami semua menaiki tubuh mereka dan melanjutkan perjalanan. Entah apa yang akan kami temukan lagi setelah ini. Apakah jalan kembali menuju alam kami? Atau malah sebuah petualangan baru di jagat Segoro Demit? Demikian cerita Setra Gondomayit ini berakhir. Tapi mungkin belum berakhir perjalanan Danan dan Cahyo untuk keluar dari alam jagat Segoro Demit. Semoga segera ada kelanjutan ceritanya. Jangan lupa mampir juga ke akun sosmednya Dioseta.
kalian mungkin bisa bertanya-tanya langsung kepada dia tentang cerita ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan sampai terlewat. Silakan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan juga channel Segurat Misteri. Jangan lupa tentunya untuk menuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.